Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang General Business Environment di perusahaan PT Astra International Tbk. Perusahaan ini merupakan holding company, salah satu perusahaan terbesar di Indonesia. Oke, sebelum kita memulai, saya mau memperkenalkan diri saya. Nama saya Emilia Ratika Egereta dari kelas eksekutif 33 MMUGM. Oke, pertama-tama kita akan menjelaskan tujuan dari pembahasan kali ini, yaitu menganalisis aspek-aspek eksternal apa saja yang berpengaruh pada PT Astra International Tbk. Yang kedua, kita meninjau peluang apa sih dari aspek-aspek eksternal ini untuk Astra International Tbk. Kemudian yang ketiga, untuk meninjau atau mengkaji ancaman apa yang kira-kira akan dihadapi oleh PT Astra International terkait dinamika aspek-aspek eksternal yang selalu berubah-ubah dan tidak dapat diprediksi. Oke, sebelumnya kita harus mengenal dulu nih, perusahaan Astra itu apa sih? Perusahaan apa sih? Yang pertama, perusahaan Astra ini yang kita tahu ya, salah satu perusahaan terbesar di Indonesia. Dan saat ini, PT Astra International Tbk telah memiliki 237 perusahaan maupun anak perusahaan yang tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian valuasi saham perusahaan Astra saat ini telah mencapai 280,3 triliun rupiah. Seiring dengan strategi perusahaan Astra dengan mengekspansi bisnisnya dengan cara mengakuisisi perusahaan-perusahaan berkembang yang ada di Indonesia. Kemudian, PT Astra International Tbk ini merupakan holding company yang telah mendiversifikasikan bisnisnya menjadi 7 lini bisnis yang berbeda. PT Astra International Tbk memiliki visi dan misi. Visinya adalah menjadi salah satu perusahaan terbaik di Asia Pasifik dengan menekankan pertumbuhan dan pengembangan kompetensi, sumber daya manusia, struktur keuangan, kepuasan pelanggan, dan efisiensi. Kemudian, misinya adalah menjadi perusahaan yang memiliki tanggung jawab sosial dan ramah lingkungan. Nah, seperti yang kita tahu, Astra ini merupakan distributor kendaraan bermotor. Namun tidak hanya otomotif, saat ini Astra telah memiliki 7 diversifikasi lini bisnis yang berbeda. Di antaranya adalah jasa keuangan, alat berat, pertambangan, konstruksi, energi, kemudian agribisnis, infrastruktur, teknologi informasi, dan properti. Nah, selanjutnya kita akan membahas, menganalisis kira-kira faktor eksternal apa aja sih yang akan mempengaruhi 7 lini bisnis Astra ini dan apa peluangnya, apa ancamannya, mana yang lebih menguntungkan, mana yang akan dirugikan. Akan kita bahas bersama-sama. Yang pertama, faktor demografi. Pada tahun 2019, jumlah penduduk Indonesia yaitu berjumlah 266,91 juta jiwa. Dengan range usia produktif di antara 15 tahun hingga 64 tahun berjumlah 183,4 juta jiwa. Namun pada kenyataannya, usia produktif tidak semuanya memiliki pekerjaan tetap atau bahkan ada yang pengangguran. Sehingga peluang untuk unit bisnis otomotif dapat menyasar kepada usia produktif tapi yang aktif bekerja sehingga mereka memiliki daya beli. Kemudian seperti kita ketahui bahwa penjualan otomotif kendaraan bermotor Astra ini telah mencapai daerah-daerah di seluruh Indonesia. Namun alangkah lebih baik jika penjualan tersebut lebih menyasar kepada daerah-daerah yang lebih sulit dijangkau atau bahkan membutuhkan alat transportasi untuk kehidupan sehari-hari. Selanjutnya aspek bisnis dan ekonomi. Di masa pandemi COVID-19 saat ini berimbas kepada perekonomian yang menjadi tidak stabil, termasuk Indonesia. Imbasnya, turunnya nilai tukar rupiah terhadap dolar hampir menyentuh angka Rp17.000 per dolar. Kemudian menurunnya volume impor, turunnya harga batu bara dan kelapa sawit, dan melambatnya aktivitas ekspor bahan mentah karena adanya pembatasan ekspor impor. Oleh sebab itu, sektor agribisnis dan pertambangan batu bara memerlukan strategi efisiensi operasional sehingga tidak menambah beban perusahaan. Nah, kondisi ini dapat dimanfaatkan oleh sektor tambang emas Astra karena masyarakat banyak yang shifting investment ke emas, dikarenakan harga emas lebih stabil. Kemudian, aspek alam. Dalam rangka melindungi perubahan alam,
Grup Astra mencoba mengembangkan ruang terbuka hijau, konservasi hutan dan lingkungan, dan penanaman 4,9 juta pohon. Pada aspek ini, sektor agribisnis sangat bergantung dengan kondisi alam dan kondisi cuaca. Yang perlu menjadi perhatian adalah adanya pihak luar yang melakukan pembakaran lahan dan dapat berpengaruh pada reputasi perusahaan karena dianggap tidak memiliki prosedur pembukaan lahan yang baik dan berdampak pada polusi udara. Selain itu, sektor agribisnis dapat memanfaatkan aspek ini karena pada saat musim kemarau dapat dimanfaatkan untuk pembukaan lahan. Kemudian pada saat musim penghujan dapat dilakukan kegiatan pembibitan. Serta dengan pemilihan wilayah perkebunan yang memiliki curah hujan yang stabil akan berdampak pada peningkatan produktivitas perkebunan. Pada aspek hukum domestik, adanya kebijakan Omnibus Law yang memberikan insentif PPh menjadi 20% dan kemudahan perizinan bangunan dan bebasnya tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia dapat menggeser karyawan lokal dan mengharuskan perusahaan untuk memberikan upah tinggi sesuai dengan skill dan capabilities tenaga kerja asing tersebut. Kemudian perubahan upah kerja berdasarkan jam dapat menjadi ancaman perusahaan. Namun Grup Astra dapat meningkatkan revenue dari sektor bisnis tambang dan properti karena adanya perubahan peraturan kemudahan perizinan bangunan. Kemudian pada aspek hukum internasional, karena adanya penetapan kebijakan lockdown di beberapa negara mitra dagang, serta pembatasan ekspor-impor ke negara lainnya, berdampak pada penurunan pendapatan unit agribisnis, penurunan permintaan dan harga kelapa sawit, maka sektor agribisnis dapat melakukan strategi mengurangi produksi dan menekan biaya operasional agar perusahaan tetap sustain. Nah, karena adanya pembatasan ekspor-impor tersebut, maka sektor agribisnis dapat melakukan pengembangan dan penjualan biodiesel dengan memanfaatkan campuran kelapa sawit. Selanjutnya, aspek pemerintahan. Adanya regulasi yang dibuat pemerintah sehingga mempersulit kinerja sektor properti. Akibatnya, banyak gedung-gedung Astra yang telah selesai dibangun namun belum memiliki izin. Sehingga sektor properti Grup Astra yaitu PT Menara Astra menanggung biaya perawatan gedung tersebut. Karena proses perizinan memakan waktu yang lama dan proses yang panjang, sehingga mengakibatkan tertundanya penyewaan gedung oleh badan usaha lain, sehingga berdampak tertundanya pendapatan unit properti Grup Astra. Nah, apabila pemerintah memberi kemudahan terhadap regulasi perizinan bangunan, maka unit properti Grup Astra dapat meningkatkan penjualan dan penyewaan gedung lebih masif lagi. Selanjutnya pada aspek sosial budaya, PT Astra International Tbk melalui PT Agro Lestari membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar perkebunan dan membangun fasilitas kesehatan untuk masyarakat di sekitar dan karyawan perkebunan. Yang perlu diperhatikan oleh PT Agro Lestari Tbk adalah masih adanya hukum adat masyarakat di sekitar perkebunan. Maka perusahaan harus membuat perjanjian pembelian atau izin lahan kepada masyarakat hukum adat agar kedepannya tidak terjadi permasalahan yang mengakibatkan perusahaan harus memberikan kompensasi kepada masyarakat hukum adat. Selanjutnya aspek politik. Karena Grup Astra bergantung kepada kebijakan kepala negara, maka Grup Astra harus mempersiapkan seluruh unit bisnisnya terhadap perubahan kebijakan yang sewaktu-waktu muncul. Baik itu akan berdampak negatif maupun positif terhadap perusahaan. Kemudian aspek teknologi informasi. Karena masa pandemi COVID-19 ini permintaan digitalisasi meningkat, maka perusahaan harus aware terhadap munculnya cybercrime dan pencurian data pribadi ataupun internal perusahaan. Nah, kondisi ini dapat dimanfaatkan oleh Astragrafia untuk meningkatkan pelayanan dan penjualannya terkait tingginya jumlah permintaan digitalisasi. Kesimpulannya adalah PT Astra International Tbk harus meningkatkan keunggulan kompetitif dari setiap bisnis unit yang berdampak oleh aspek eksternal. Pada aspek demografi, yaitu meningkatkan penjualan unit otomotifnya. Kemudian bisnis dan ekonomi memanfaatkan sektor pertambangan emas. Yang ketiga, aspek alam berpengaruh pada sektor agribisnis. Pada aspek hukum domestik, perusahaan mendapatkan insentif PPh menjadi 20%. Pada aspek hukum internasional, sektor agribisnis dapat mengembangkan bahan bakar nabati dari biodiesel. Kemudian aspek pemerintahan, unit properti dapat meningkatkan penjualannya. Yang terakhir, teknologi informasi, Astragrafia dapat meningkatkan pelayanan dan penjualannya.
Selanjutnya, saran untuk PT Astra International Tbk yaitu perlu adanya forecasting, analisis, dan strategi terhadap dinamika makroekonomi. Kemudian, melakukan substitusi permintaan seperti kelapa sawit dan batu bara dengan komoditi emas. Dan terakhir, mengoptimalkan pendapatan dengan mensubstitusi unit bisnis yang memiliki peluang dari aspek-aspek eksternal yang timbul, agar perusahaan tetap sustain. Ada quote singkat, "If you don't have competitive advantage, don't compete," dari Jack Welch. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi yang mendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.